Bu Madam, lihat deh, si Erni itu baru beli mobil, baru juga pindah ke sini. Udah mulai pamer aja dia. Gimana ya? Kayaknya makin lama makin bikin kita nggak nyaman deh. Iya ya, aku juga liatnya risih banget tahu. Baru beberapa bulan tinggal di sini udah kayaknya kayak orang paling kaya aja. Padahal kerjaan suaminya apaan sih? Gak tahu juga kerjaannya di mana. Gak mungkin tiba-tiba bisa beli mobil semahal itu. Nah itu Bu Madam, aku denger-denger sih suaminya tuh cuma pegawai biasa. Mana mungkin bisa beli mobil mewah kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang gak beres kan. Entah pinjam atau gimana. Orang kayak dia tuh pasti ngerasa ria pengen nunjukin sesuatu. Iya betul, dari awal tinggal di sini tuh Bu Erni suka banget pamer. Sekarang malah makin menjadi-jadi. Mobil baru, belanja terus, pamer ke kita-kita yang cuma pakai motor. Nyebelin banget. Bu Rusmi, Bu Madam, alhamdulillah nih baru beli mobil baru. Rezeki suami lagi naik, makanya bisa kebeli ini. Doakan aja ya, semoga barokah. Kapan-kapan jalan bareng yuk. Kita muter-muter kampung naik mobil baru, seru loh. Wah, iya, selamat ya Bu Erni. Bagus banget mobilnya, mudah-mudahan awet ya. Nggak ada masalah, nggak cepet rusak. Iya, semoga nggak cepet mogok deh di jalan. Hehehe. Hehehe, iya ibu-ibu, saya duluan ya. Bikin muak nggak sih lihat dia baru juga punya mobil langsung pamer ke kita. Kayaknya dia pikir kita nggak mampu beli barang mewah kayak dia. Dia kira dia siapa sih? Udah mulai songong rupanya. Iya, gak betah banget ya aku lihat tingkahnya. Orang baru kok udah berani bikin gak nyaman. Apa dia nggak tahu kita udah lama tinggal di sini? Aku nggak suka sama orang yang belagu kayak gitu. Kita harus kasih pelajaran nih. Nggak bisa dibiarin terus-terusan. Dia harus tahu diri. Aku sebel banget deh sama si Erni itu. Nggak ngerti lagi deh. Baru pindah udah berlaga banget. Kita kayak nggak dianggap tau nggak? Aku mikir gimana kalau kita kasih pelajaran buat dia. Betul tuh. Aku juga udah nggak tahan. Rasanya kita semua perlu ngasih dia tahu diri. Kita di sini kan nggak suka orang yang sombong. Lagian pasti itu mobil hasil ngutang. Aku yakin deh, nggak lama lagi dia pasti terjerat hutang atau gimana. Tapi jangan keterlaluan lah Bu Rusmi. Kita ini kan tetangga. Masalahnya kan cuma soal mobil. Nggak perlu lah sampai dibikin ribut. Namanya juga rezeki orang pasti beda-beda. Iya sih Bu Ningsi, rezeki orang beda-beda. Tapi ini beda. Si Erni itu udah keterlaluan. Masa baru punya mobil langsung pamer ke kita semua? Sengaja banget parkir depan rumah biar kita semua lihat. Kamu nggak lihat gimana dia sok banget? Iya aku lihat, tapi aku mikir mungkin dia cuma seneng aja baru punya mobil. Ya pasti pengen kasih tahu tetangga kan. Gak segampang itu Bu Ningsi. Dia nggak sekedar pengen kasih tahu, dia pamer. Sadar gak sih? Kita ini cuma pakai motor atau jalan kaki, terus tiba-tiba dia nongol pakai mobil mewah. Kita ini kan orang sederhana, harusnya bisa saling menghargai, nggak usah pamer barang mewah kayak dia. Betul, aku setuju banget. Aku udah nggak tahan sama dia. Kita nggak bisa diem aja. Gimana kalau kita blokir aja jalan depan rumahnya, biar dia nggak bisa lewat pakai mobil barunya itu. Rasain tuh nggak bisa pamer lagi. Tapi kalau kita blokir jalan pasti bakal ribut. Bikin malu juga sih kalau sampai ribut. Lagian gak enak juga kan kalau sampai ketahuan kita yang ngelakuin. Udahlah, nggak usah khawatir. Kita blokir aja pas dia nggak ada di rumah. Lagian siapa yang bakal nyangka kita yang ngelakuin? Kita kan tetangga baik, nggak mungkin curiga ke kita. Iya, aku setuju. Kalau kita biarin terus-terusan, dia makin jadi. Lagian ini kampung kita harus jaga suasana tetap nyaman. Masa kita kalah sama orang baru yang nggak tahu diri? Nah, taruh di sini aja, biar pas dia balik. Dia bingung nggak bisa lewat. Kita lihat nanti gimana mukanya. Hahaha, bener Bu Madam. Biar tahu rasa dia, nggak bakal bisa sombong lagi deh. Dia bakal malu karena nggak bisa parkir mobil mewahnya di depan rumah kita. Tapi yakin nggak kalau nggak bakal ada yang curiga? Kalau nanti ketahuan gimana? Udah, tenang aja, nggak bakal ada yang curiga kok. Kita kan cuma tetangga yang baik yang ngurusin pot bunga. Mana ada yang bakal mikir kita niat blokir jalan. Iya bener, Bu Ningsih, nggak usah takut. Ini kan cuma main kecil-kecilan aja. Yang penting kita kasih pelajaran buat dia, biar dia nggak semena-mena pamer barang-barang mewah lagi di depan kita. Apaan ini? Kok banyak barang di tengah jalan? Mobil nggak bisa lewat dong. Iya, kenapa bisa gitu sih? Mungkin ada yang lagi numpang taruh barang sebentar. Iya, tapi kok harus di depan rumah kita? Yang lain masih banyak tempat, kenapa harus di sini? Ini kan ganggu banget. Kita nggak bisa parkir ini mobil.
Ya udah, aku coba tanya tetangga deh. Mungkin ada yang salah paham atau cuma numpang sebentar. Numpang sebentar, tapi kalau udah numpuk gini terus nggak ada yang mindahin gimana? Kurang ajar banget. Tenang, tenang. Aku akan cek ke rumah tetangga sebelah dulu. Siapa tahu mereka tahu siapa yang naruh barang-barang itu. Iya, coba tanya dulu deh. Tapi jangan sampai malah jadi masalah ya. Aku malas ribut-ribut. Iya, aku ngerti kok. Udah, nggak usah keburu marah. Yuk ikut aku ke rumah Bu Ningsih. Kali aja dia tahu apa yang terjadi. Bu Ningsih, kamu tahu nggak siapa yang naruh barang di depan rumahku? Iya, tadi aku juga sempat lihat kok. Barang-barangnya banyak numpuk di situ. Aku denger sih katanya barang-barangnya Bu Rusmi sama Bu Madam. Mereka yang naruh. Kok bisa? Mereka sengaja naruh di situ. Iya, mereka kayaknya nggak suka sama kamu. Soalnya kamu beli mobil baru. Aku nggak tahu pasti sih, tapi katanya mereka iri. Iri? Cuma karena mobil? Masa iya sampai segitunya? Ya, namanya juga tetangga, Bu Erni. Aku juga nggak setuju sih sama mereka. Tapi ya susah juga ngomongin kalau merekanya kayak gitu. Aku gak pernah maksud apa-apa waktu beli mobil itu. Lagian kan buat kebutuhan juga. Kok malah jadi masalah buat mereka? Sabar aja Bu Erni. Mungkin mereka cuma lagi panas. Biasalah di kampung ini kalau ada yang punya barang baru pasti jadi omongan. Iya, mungkin mereka cuma lagi emosi sesaat. Kita bicara baik-baik aja ya nanti. Iya, kita coba bicarain aja dulu. Tapi hati-hati juga. Kadang Bu Rusmi sama Bu Madam kalau udah ngomong suka susah dibilangin. Ya udah deh, coba kita ajak ngobrol mereka. Aku nggak mau masalah ini jadi panjang. Setuju, yuk kita selesaikan dengan kepala dingin. Gara-gara masalah ini kamu jadi gak bisa nyantai, Pak. Kamu kan capek pulang kerja. Udah nggak apa-apa. Yuk kita coba cari mereka. Saya nggak ngerti kenapa ada yang blokir jalan di depan rumah kami. Itu kan jalan umum, bukan milik pribadi. Kami jadi susah mau keluar masuk, apalagi kalau mobil terhalang kayak gitu. Iya Pak, saya juga nggak tahu tuh. Mungkin ada orang yang salah naruh barang kali ya. Iya, mungkin salah paham aja. Nanti juga pasti diambil lagi kok barang-barangnya. Saya harap sih gitu. Tapi tolong jangan ada yang numpuk barang sembarangan lagi. Kita ini tinggal di lingkungan yang sama, harusnya saling menghormati. Ini malah jadi kayak sengaja bikin susah orang lain. Iya, kita kan tetangga. Masa soal mobil aja jadi masalah? Aku gak bermaksud apa-apa waktu beli mobil itu. Buat kebutuhan aja. Kalau memang ada yang merasa terganggu, lebih baik ngomong langsung. Jangan sampai barang-barang ditaruh sembarangan begitu, bikin susah yang lain. Ya maaf deh Pak Arif, mungkin kita emang terlalu terburu-buru naruh barang di situ. Gak kepikiran bakal ganggu. Iya, maaf juga. Nanti kita beresin kok barang-barangnya. Baik kalau begitu. Saya cuma minta jangan sampai ini kejadian lagi. Kita tinggal di sini harusnya saling jaga. Jangan malah jadi musuhan gara-gara hal sepele. Betul, yang penting kita bisa saling ngerti. Aku juga gak mau kalau hubungan kita jadi renggang cuma karena salah paham. Iya, bener juga. Maaf ya Bu Erni, Pak Arif. Iya, kita janji gak bakal ngulangin lagi. Hahaha, emang enak, makanya jangan sombong jadi orang. Udah yuk kita ke rumahmu aja, jangan ngobrol di sini, nanti malah dilabrak lagi deh. Ups. Hahaha, lihat muka Erni tadi, kesel banget dia, sampai merah mukanya. Gak nyangka kan jalan diblokir begitu, padahal baru beli mobil. Hahaha, iya, rasain tuh. Sok-sokan beli mobil, parkir sembarangan lagi. Emang dia pikir kampung ini punya dia apa? Segala mau pamer mobil mewah. Makanya dia harus tahu diri, ini kampung sederhana, bukan perumahan elit. Udah tahu rumah di sini kecil-kecil, masih aja maksa buat mobil segede itu. Iya, terus parkirnya sembarangan lagi. Bener banget tuh. Waktu itu aku juga bawa motor lewat depan rumah dia pas lagi ada mobilnya. Jadi susah lewat. Nah itu yang bikin aku kesel. Orang kalau udah kayak sedikit, bawaannya jadi sombong. Lupa sama kita-kita yang dari dulu satu kampung sama dia. Udah gak inget lagi dulu kita saling bantu waktu lagi susah-susahnya. Kalian benar-benar keterlaluan deh. Masa cuman gara-gara dia mobil kalian jadi kayak gini? Kalian semua sirik. Apa salahnya Erni beli mobil? Itu kan hasil kerja keras dia sama suaminya. Bu Ningsih, bukan masalah mobilnya, tapi cara dia yang seenaknya aja, nggak mikirin orang lain. Iya, jangan salah paham dulu. Bukan kita nggak suka dia beli mobil, tapi mobilnya parkir sembarangan, ganggu orang. Udahlah,
Aku tahu kalian semua cuma iri aja. Mobilnya parkir di depan rumah dia cuma sebentar doang. Habis itu gak lama kemudian dimasukin. Tapi kalian bikin masalah besar. Kenapa nggak langsung ngomong baik-baik ke Erni? Aku udah ngomong, tapi dia malah gak peduli. Dia tuh udah beda sekarang, gak kayak dulu lagi. Kalian tuh harusnya sadar. Erni tuh nggak salah apa-apa. Dia cuma mau kasih hidup yang lebih baik buat keluarganya. Emang salah kalau dia beli mobil? Nggak salah, tapi nggak usah pamer-pamer mobil di kampung yang sederhana kayak gini. Kamu kenapa? Kok dari tadi ngelamun terus? Masih mikirin masalah tadi ya? Aku udah gak nyaman tinggal di sini, Mas. Mereka semua kayak ngucilin kita gara-gara mobil ini. Ini bukan pertama kalinya, dan kejadian tadi udah puncak dari iri hati mereka. Sabar, jangan terlalu ambil hati. Kita nggak salah apa-apa, mereka yang iri. Lama-lama juga mereka bakal capek sendiri kok. Tapi tiap hari aku ngerasa diomongin, Pak. Tiap aku keluar rumah, semua orang kayak ngeliat aku, bisik-bisik di belakang. Aku capek, Mas. Ya namanya juga orang kampung, mereka emang suka ngomongin orang yang kelihatan beda. Tapi kita nggak perlu ngikutin omongan mereka. Aku udah gak tahan. Aku ngerasa sendiri. Orang-orang yang dulu dekat sama kita sekarang malah ngejauhin. Kayak semua orang di sini musuhin kita. Aku cuma mau hidup tenang, tapi kenapa semuanya jadi begini? Kita beli mobil ini buat kebutuhan keluarga, bukan buat pamer, bukan buat apa-apa. Kita udah kerja keras buat bisa sampai ke titik ini. Jangan biarin omongan mereka ngeganggu pikiranmu. Iya, aku ngerti, tapi tetap aja rasanya berat. Apalagi aku dengar mereka mulai ngomongin soal kredit mobil kita. Mereka pikir kita nggak mampu. Biarkan saja mereka ngomong. Kita nggak usah dengerin. Yang penting kita tahu sendiri gimana perjuangan kita. Mereka cuma bisa ngomong di belakang. Tapi rasanya tetap nggak enak. Tiap hari aku takut keluar rumah, takut ketemu tetangga. Mereka semua kayak berubah setelah kita punya mobil. Kita hadapin ini sama-sama, jangan terlalu dipikirin. Kita buktikan saja bahwa kita nggak butuh persetujuan mereka untuk hidup bahagia. Hahaha, aku denger nih, Erni itu sebenarnya kredit bayar 15 juta sebulan. Paling gak lama lagi jatuh miskin. Hahaha. Kredit atau enggak, tetap aja dia sok pamer. Gak bisa terima aku kalau dia parkir depan rumahnya. Kayak gak ada tempat lain aja. Padahal kan jalan kampung ini sempit. Hahaha, iya bener. Lagian kampung kita kan sederhana. Ngapain juga beli mobil mewah gitu? Kalau mau pamer ya di kota sana, bukan di sini. Kita mah biasa-biasa aja, gak usah mobil segala. Nah itu dia bun, orang kayak Erni nggak ngerti tempat, so-soan beli mobil padahal cicilannya aja mahal banget. Kalau saya mah mending buat beli ternak, bisa ngasilin uang. Kok bodoh banget sih pemikiran si Erni itu. Iya bener, udah gitu tiap hari mobilnya mangkal depan rumahnya. Kesel aku liatnya. Masa harus ngomong tiap kali dia parkir sembarangan? Apa dia pikir mobilnya berhak buat nutup jalan? Hahaha, iya kita doain aja supaya tuh mobil kena azab, biar kebakaran. Hahaha. Dedek, terus aja ya main bolanya, nggak apa-apa, nggak usah berhenti ya. Ya ampun, kok begini sih? Masa mereka nggak lihat mobil aku udah dari tadi mau lewat? Pasti sengaja ini. Aku udah ngerti, mereka emang gak suka sama aku. Tapi kalau sampai begini caranya, mereka udah keterlaluan. Astaga, mereka bener-bener gak peduli ya. Jalan kampung ini kan bukan milik mereka doang. Aku kan juga bayar pajak buat jalan ini. Sabar Erni, jangan sampai meledak di sini. Nanti malah jadi masalah. Hei, Bu Erni mau lewat tuh, minggir dulu, jangan pada di jalan. Kenapa ya mereka bisa sejahat ini? Padahal aku gak pernah cari masalah. Bu Erni, kamu lagi sibuk nggak? Enggak Bu Ningsih, ada apa? Ayo kita duduk dulu. Bu Erni, aku sebenarnya mau ngomong. Aku tahu akhir-akhir ini kamu pasti ngerasa gak nyaman di kampung ini. Apalagi dengan semua kejadian yang udah kamu alamin. Iya Bu Ningsih, tapi gak apa-apa. Aku ngerti kok, gak semua orang suka sama aku. Aku juga gak mau jadi orang yang nyusahin orang lain. Kamu gak nyusahin Bu. Yang mulai semua ini tuh Bu Madam sama Bu Rusmi. Mereka yang gosip sana-sini soal kamu. Tapi percaya deh, gak semua orang di kampung ini sepemikiran sama mereka. Dengar nih ya,
Besok itu para warga yang udah geram sama mereka mau ngebalikin perbuatan yang udah mereka lakuin ke kamu. Mereka bakal blokir jalan depan rumah Bu Madam sama Bu Rusmi. Hehehe. Ah, Bu Ningsih, aku udah gak mau mikirin lagi. Yang penting ada kamu yang masih mau temenan sama aku. Itu udah lebih dari cukup kok. Aku yakin kok lama-lama mereka juga sadar kalau tindakan mereka itu salah. Kamu sabar aja ya. Kalau kamu butuh bantuan, aku selalu ada buat kamu. Semoga aja tindakan dari para warga besok bakal buat mereka jera. Makasih ya Bu Ningsih, aku senang kamu masih mau dukung aku. Kok banyak barang-barang begini di depan rumahku? Sama persis kayak yang pernah aku lakuin ke si Erni itu. Aku harus cerita ke Bu Madam sekarang. Ini gimana? Kok tiba-tiba ada barang-barang ini di jalan? Siapa yang iseng nih? Aduh, ini kayaknya akibat dari perbuatan kita deh. Aku udah curiga kalau bakal ada balasan dari orang-orang. Balasan apaan? Kita cuma ngomongin Erni. Nggak mungkin dong dia ngelakuin ini. Ya siapa lagi? Pasti ada yang gak suka sama kita karena kelakuan kita sama Erni. Ini bukan kebetulan, ini pasti beneran balasan. Nah, gimana rasanya kalau jalan depan rumah kalian diblokir? Bu Rusmi, Bu Madam, enak nggak? Ini pasti cuma salah paham, Bu Ningsih. Ini bukan salah paham, Bu Madam. Kalian yang mulai. Jangan heran kalau sekarang kalian ngerasain akibatnya. Bu Madam, Bu Rusmi, saya nggak dendam sama sekali. Tapi saya harap kalian sadar, tindakan kalian itu salah. Kita ini tetangga, harusnya saling bantu, bukan saling menjatuhkan. Perlu diketahui, ini semua bukan ide saya, tapi ini ide warga yang gerah sama sikap kalian ke saya. Saya sendiri maafkan sikap kalian kok. Maaf Bu Erni, kami salah. Kami iri sama kamu, makanya jadi kayak gini. Kami keterlaluan dan kami sadar itu. Iya Bu Erni, maaf ya, kita memang salah. Udah gak apa-apa, kita semua belajar dari sini. Daripada saling iri, lebih baik kita saling dukung kan? Betul, rezeki itu udah ada yang atur. Nggak perlu saling iri hati, malah nanti kita sendiri yang rugi. Ya udah yuk kita beresin jalan ini sama-sama. Gak boleh ada yang ngalangin jalan lagi. Sekali lagi, maafin aku ya Bu Erni. Aku juga minta maaf ya, aku sadar sifat iri hati itu gak baik. Mari kita hidup rukun sama-sama lagi. Alhamdulillah, akhirnya semua berakhir damai. Aku senang kita bisa hidup rukun lagi.